Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena pada saat proses pembelajaran Zoom meeting kemarin itu ada kendala teknis dari pihak host, jadinya video yang kita diskusi belajar bareng kemarin itu tidak terrecord. Oleh karena itu, di sini kakak akan mengajar ulang videonya, dimana nanti videonya bisa adik-adik ulang jika memang ada pemahaman yang terlewat, seperti itu ya istilahnya. Oke, langsung aja mungkin ya, karena kemarin itu di grup mentor kita adik-adik itu kakak tanya kira-kira minggu ini mau bahas apa sih farmasetikanya, dan rata-rata ngejawabnya perhitungan dosis, garis lazim, dosis maksimum ya. Jadi kita bahas perhitungan dosis. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelumnya ini buat pengantar supaya kita tahu apa sih dosis itu sendiri. Jadi dosis itu adalah takaran obat, itu aja. Itu ya, dosis itu adalah takaran obat, dimana banyaknya takaran obat yang dapat diberikan kepada seorang penderita, baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun luar. Jadi intinya dosis itu takaran, gitu aja tok ya deh ya. Oke, lanjut, dosis maksimum. Nah, dosis maksimum adalah dosis yang paling besar, maksimum, namun masih boleh diberikan pada pasien ya. Di garis bawah ini masih boleh diberikan pada pasien, walaupun dia dosis yang paling besar masih boleh diberikan pada pasien. Karena apa? Ketika kita memberikan dosis maksimum tersebut, dia tidak memberikan efek bahaya dalam pemberian, baik sekali pemakaian ataupun sehari. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk dosis lazim. Nah, dosis lazim ini adalah dosis yang diberikan berdasarkan petunjuk umum pengobatan yang biasa digunakan. Jadi dosis lazim ini adalah dosis yang umum digunakan. Referensinya bisa berbeda-beda. Jadi kalian untuk mencari dosis lazim itu referensinya bisa beda-beda. Bisa di website resmi atau di buku farmasi nanti yang akan kakak kenalkan tipis-tipis ya istilahnya gitu ya. Kemudian dan sifatnya tidak mengikat, tidak seperti dosis maksimum ya, dimana ketika perhitungan dosis yang kalian hitung itu lebih dari dosis maksimum, nah itu harus diturunkan karena takutnya nanti bukan takutnya lagi ya, overdose. Nah, oleh karena itu kalau dosis lazim itu sifatnya dia tidak mengikat. Karena apa? Karena dosis lazim ini dia rentangnya di antara dosis maksimum dan dosis minimum obat. Oke. Lanjut. Kemudian ada dosis regimen. Nah, dosis regimen ini adalah pengaturan dosis serta jarak waktu antar dosis untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam darah sehingga memberikan efek terapi atau efek penyembuhan ya. Jadi dosis regimen itu adalah dosis yang kalian berikan tiap rentang waktu tertentu gitu. Misalnya kalian diberi obat itu disuruh sama apotekernya diminum 3 kali sehari. Nah, apakah 3 kali sehari itu pagi, siang, malam dengan jam yang suka-suka kalian, atau 24 jam dibagi 3 jadinya tiap 8 jam. Nah, yang benar tiap 8 jam ya. Karena apa? Kita di sini ingin mempertahankan konsentrasi obat di dalam tubuh. Oke, jadi tiap jam itu sekiranya konsentrasi obat dalam tubuh itu tetap ada, tetap stabil gitu ya. Nah, karena dosis obat itu kan sejatinya adalah benda asing di dalam tubuh. Jadi obat itu akan dimetabolisme, kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Oke. Jadi ada penurunan kadar obat dalam tubuh. Nah, untuk menjaga agar kadar obat di dalam tubuh itu tetap, kalian perlu namanya dosis regimen. Oke, jadi kalian atur, kalian edukasi ke pasien ini diberikannya tiap 8 jam. Oke, supaya efek terapinya cepat gitu ya, kesembuhan cepat dicapai. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian dosis obat itu dapat dihitung berdasarkan umur, berat badan, luas permukaan tubuh. Bentar ya, cek dulu ini udah ke-record belum sih. Oh ya, ke-record.
ya. Nah, dosis obat itu dapat dihitung berdasarkan umur, berat badan, luas permukaan tubuh. Jadi di resep ketika tidak tercantum umur, berat badan, atau luas permukaan tubuh, minimal salah satunya ya, kalian tidak bisa menghitung dosis yang akan diberikan ke pasien nantinya. Jadi kalian minta sama dokternya, mungkin dokternya lupa gitu ya naruh umur di situ, kalian harus minta ya gimana hitungnya. Oke. Karena umur, berat badan itu termasuk kelengkapan resep. Oke, kemudian nah, kalau dosis obat itu dapat dihitung berdasarkan apa tadi? Umur, berat badan, luas permukaan tubuh. Sedangkan jenis dosis, oke, dibedakan ya. Kalau itu kan cara menghitung yang tadi. Yang ini jenis dosis. Jenis dosis itu ada dua. Ada yang dosis maksimum, ada dosis lazim. Oke. Nah, dosis maksimum dan dosis lazim nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dosis lazim ini biasanya dia ada tertera per kilogram gitu. Jadi misalnya dosis obat X itu 50 mg per kilogram berat badan. Biasanya dia ada berat badannya kalau dosis lazim. Tapi dosis lazim tidak selalu harus ada berat badannya karena berdasarkan teorinya juga ya, dosis yang umum digunakan. Jadi kalau misalnya umum digunakannya tidak berdasarkan berat badan, yaitu termasuk dosis lazim juga, asalkan rentangnya antara maksimum dan minimum tadi itu istilahnya ya. Nah, kemudian dosis obat ini kalian bisa cari di mana aja sih? Nah, untuk dosis obat berdasarkan zat aktifnya atau obat generik, jadi kalian pasti udah pernah dijelaskan sama dosen di kelas apa bedanya obat generik sama obat paten. Obat generik itu obat yang penamaannya itu berdasarkan nama zat aktifnya. Jadi kalau misalnya obatnya parastamol, ya udah nama obat generiknya itu parastamol, isinya paracetamol. Sedangkan obat paten contohnya Sanmol, nah itu namanya aja yang beda tapi isinya sebenarnya sama-sama parastamol. Oke. Nah, untuk obat generik itu kalian bisa lihat dosisnya di Farmakope Indonesia 3. Kak Rani, kalau Farmakope 45 ada nggak di situ dosis? Nggak ada ya, adanya di Farmakope 3 aja di bagian tengah. Nanti Kakak akan tunjukkan ya. Kemudian ada juga kita pakai buku Martindale, biasanya di perpustakaan Unmul ada, perpustakaan farmasi ada Martindale, bukunya tebel banget tuh. Tapi karena sekarang udah canggih kita pakai ebook aja ya, ada ebooknya nanti bakal Kakak share. Kemudian pakai ada memes juga. Nah, memes ini ada bentuk buku fisiknya, ada juga bentuk websitenya. Lebih rekomen di website karena kan lebih lebih mudah aja gitu aksesnya ya. Kemudian yang kedua, dosis obat dengan nama dagang. Nah, kalau misalnya kalian mau nyari dosisnya Sanmol, kan kalau kalian nyari di Farmakope Sanmol kan nggak bakal ketemu. Nah, itu kalian bisa cari dosisnya di ISO. Jadi ISO itu isinya adalah informasi, segala informasi mulai dari indikasi, dosis ada di situ. Obat-obat yang beredar di Indonesia itu ada di ISO. Terus ada juga nih memes, di situ juga ada ya. Jadi kalau di memes itu memes website ya, itu lengkap, itu ada yang obat generik ada, obat paten ada. Kalau memes Indonesia, karena memes ini sejatinya ada dua versi, ada yang internasional ada yang Indonesia. Oke, lanjut. Terus website apa yang kakak rekomendasikan untuk mencari dosis itu medscape.com, kalian bisa akses, itu punyanya US. Terus itu ada juga memes.com. Kalau memes.com ini dia bahasa Inggris, Medscape juga bahasa Inggris. Oke. Nah, ini untuk perkenalan aja ya, tipis-tipis buku yang digunakan, yang kakak gunakan selama ini selama berkuliah di farmasi, yang umumnya digunakan. Ini ada namanya Formularium Nasional. Jadi ini isinya adalah resep jadi yang ditentukan. Jadi misalnya ada resep OBH di sini ya, atau Potionigra. Nanti kalian mungkin nanti bakal ada tuh disuruh bikin ya OBH atau Potionigra. Nah, itu untuk mencari bahan-bahannya kalian bisa lihat di Formularium Nasional. Jadi karena isinya ini adalah resep-resep yang sudah ditentukan. Kemudian ISO, ini dia ISO yang kita bahas dari tadi itu ya, ini ISO. Terus ini Farmakope 3, terus ini Farmakope 5. Kalau kakak sih punyanya 3 sama 5 ya, karena
Kalau untuk monografi sendiri farmakope 5 itu lengkap daripada farmakope 4 kalau tidak salah ya. Di farmakope 3 juga itu, cuma ini kelebihan farmakope 3 dia ada dosisnya di situ, ada dosis maksimum, ada dosis lazim, baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak dan bayi. Kemudian ada farmakope Nederland. Nah, farmakope Nederland ini kurang lebih aja kayak formularium nasional sama yang ini FMS ini, isinya kayak formula-formula yang sudah ditentukan atau resep-resep yang sudah ditentukan. Kemudian ini ada ilmu meracik obat. Nah, ini segala macam tata cara, petunjuk meracik obat yang benar, teknik pencampuran, menggerus, terus apa yang mana yang duluan yang dimasukkan ke mortir gitu, baru supaya homogen dan sebagainya. Segala macam teknis itu ada di 2 buku ini, ada di ilmu meracik obat dan Van Duyn. Nah, Van Duyn ini lengkap banget, dari pil, semua bentuk sediaan ada di sini. Pil serbuk atau puyer, serbuk terbagi atau puyer, terus ada serbuk halus atau pulvis, krim, pokoknya lengkap di sini juga ya. Sama juga sama ilmu resep Syamsuni ini kurang lebih juga kayak 2 buku ini. Terus ini juga ada farmaseutika dasar dan hitungan farmasi, ini isinya hitungan-hitungan. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut tentang hitungan resep dan sebagainya, kalian bisa nih beli buku ini ya. Oke, lanjut. Daftar dosis maksimum, tadi kan 2 ya, dosis maksimum dan dosis lazim. Nah, daftar dosis maksimum atau takaran maksimum yang tertera di Farmakope Indonesia itu untuk orang dewasa itu yang usianya 20 sampai 60 tahun dan dengan berat badan 58 sampai 60 kg. Oke. Nah, jadi kalau misalnya usia pasiennya itu di atas 60 tahun, berarti itu udah masuk kategori lansia. Ada aturannya nih, 4/5 dikali dosis dewasa. Dosis dewasa di sini yang kalian maksudnya apa yang kalian masukkan, apakah dosis lazim kah atau dosis maksimum? Dosis maksimum ya deh yang kalian masukkan di sini. Jadi 4/5 dikali dosis maksimumnya untuk sehari dan 1 kali pakai dan 1 hari, seperti itu. Nah, ini contoh dosis maksimum yang ada di FI3 nih ya. Ini dosis maksimum untuk 1 kali maksimum nih 1 gram, ini sehari 8 gram. Terus dosis lazim seperti yang kakak bilang, ini ada ya tertera ya, biasanya dia ada berat badannya. Kalau misalnya di resep tidak tertera umurnya, cuma berat badan, berarti kalian harus menggunakan dosis lazim. Kalian cari tahu pokoknya dosis lazimnya berapa gitu ya. Lanjut. Nah, untuk perhitungan dosis berdasarkan umur. Untuk perhitungan dosis berdasarkan umur, nah, jadi kan tadi kan perhitungan dosis itu ada 3 ya, berdasarkan umur, berat badan, dan juga luas permukaan tubuh. Nah, untuk yang berdasarkan umur itu kalian acuannya pakai dosis maksimum, oke? Pakai dosis maksimum. Rumusnya apa aja kak? Karena ini berdasarkan umur nih, jadi kalau yang kurang 8 tahun itu kalian pakai rumus Young, lebih dari sama dengan 8 tahun pakai rumus Dilling, dan untuk bayi yang umurnya itu hitungan bulan kalian pakai rumus Fred, dan seterusnya ya. Nah, jadi misalnya umurnya 2 tahun, berarti 2 dibagi 2 tambah 12 dikali dosis maksimumnya. Dosis maksimumnya misalnya 1 gram, dosis dewasanya ya 1 gram, berarti kalian kali 1 gram. Itulah dosis untuk usia 2 tahun. Oke, lanjut. Nah, perhitungan dosis lanjut ya, untuk perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Loh Kak Rohani, mana ini contoh pengerjaannya ini perhitungan dosis berdasarkan umur? Nanti ya, nanti di slide selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut ini ya, cara menghitung dengan dosis berdasarkan umur. Kita lanjut aja dulu ke perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Nah, untuk berdasarkan berat badan seperti yang kakak singgung tadi di awal, itu dosis obat kalian bisa menggunakan dosis lazim. Jadi dosis obatnya, misalnya dosis lazimnya misalnya diketahui obat X itu 50 mg per kilogram berat badan, berarti dosis obatnya adalah berat badan si pasien misalnya 20 kg. Nah, karena dosis obatnya 50 mg per kilogram, berarti 50 mg dikali berat badannya 20, berapa tuh? 1000 ya, 1000 mg atau 1 gram berarti ya, seperti itu dosis obat
berdasarkan berat badan. Kemudian ada rumus Glaubius dan Jangker. Nah kalau selama kakak kuliah sih nggak ada ya praktikum gitu, nggak ada disuruh pakai rumus Glaubius dan Jangker, tapi penting aja untuk adik-adik semuanya mengetahui loh ada cara menghitung dosis pakai rumus Glaubius dan Jangker. Ini untuk dosis bayi dan anak-anak. Nah misalnya contohnya di sini ya, kalau di rumus Glaubius dan Jangker ini dia nggak cuma pakai bobot badan, tapi dia juga bisa pakai umur. Dia dua-dua informasi yang dipakai. Nah nih sebagai contoh, dosis obat untuk bayi usia 2 bulan besarnya 15%. Nih ya, 15% berarti 15/100 kalian kalikan sama dosis dewasanya. Oke. Nah, cara menghitungnya ya seperti itu tadi yang Kak jelaskan tadi. Nah, terus Kak di sini kan adanya 3 tahun sama 7 tahun. Terus yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahunnya gimana caranya? Jadi caranya selisih antara 3 tahun sama 7 tahun ini kalian hitung persentasenya. Kalian hitung selisih persentasenya dapat 17%. Nah, baru beda persentase tersebut kalian bagi sama 4. Nah, ini khusus untuk kalian tambahkan untuk yang usia 4 tahun. Jadi 33% ini kan punyanya 3 tahun, kalian tambahkan sama ini untuk yang 4 tahun. Begitu seterusnya untuk yang 5 tahun dikali 2. Kalian akan paham sih ini. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soalnya untuk perhitungan berdasarkan berat badan. Ini pakai dosis lazim ya kita. Nih, hitung berapa dosis 1 kali pakai dan dosis sehari cefadroxil untuk bayi yang berusia 10 bulan dengan berat badan 8 kg. Jika diketahui dosis cefadroxil dalam sehari 20 mg per kilogram dalam dosis bayi. Berapa dosis cefadroxil untuk sekali pakai bila jumlah pemakaian cefadroxil dalam sehari 2 kali pakai. Nah, jadi kalian lihat dulu dosisnya cefadroxil itu berapa. Kalian perhatikan di sini informasinya. Berapa? 25 mg per kilogram dalam dosis bayi. Jadi maksudnya 1 kali pakai itu dosisnya 20 mg per kilogram. Oh salah ini ya, maksudnya dalam 1 hari ya ini ya, 1 hari 20 mg per kilogram. Nah baru kalian karena sudah diketahui nih berat badan pasiennya 8 kg, langsung kalian kalikan aja. Nih kilogramnya dicoret, jadi sisa 8 dikali 25 mg, hasilnya 200 mg. Sampai sini paham? Ini perbandingan biasa aja ya. Nah kemudian untuk dosis cefadroxil sekali pakainya bagaimana Kak? Untuk sekali pakai, karena sehari itu kan katanya 2 kali pakai ya. Sehari itu kan ada 24 jam. Jadi 24 jam itu kalian bagi 2, berarti 12 jam. Nah untuk 12 jam itu berapa dia nanyanya untuk 1 kali pakai? Ya langsung aja 200 mg dibagi 2, hasilnya 100 mg. Seperti itu. Oke lanjut. Ini perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh atau body surface area. Jadi bisa juga loh kita menghitung dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah biasanya untuk menghitung biasanya obat-obat yang menggunakan luas permukaan tubuh ini adalah obat-obat anti kanker atau anti neoplastik. Contohnya seperti dosis karboplatin. Ini yang belakang-belakangnya ada platin-platinnya itu ya salah satu kelas dari obat anti kanker. Jadi dia mengandung platinum ya, karboplatin. Nah di sini dosisnya seperti yang adik-adik lihat kan, biasanya kalau dosis tuh obat A 50 mg per kilogram berat badan itu dosisnya ya. Nah ini beda nih, 400 mg per meter persegi, karena luas ya, meter persegi luas permukaan. Nah gimana sih cara kita menghitung luas permukaan tubuh pasien? Data yang kita perlukan adalah tinggi badan dan berat badannya. Seperti di rumus, langsung saja kalian hitung, diakarkan, dikali-kali dulu baru diakarkan, dikali-kali baru dibagi sama 3600 baru diakarkan, seperti itu ya. Ini contohnya Tuan A nih. Tuan A yang berat badannya 75 kg dan tinggi 175, berapa luas permukaan tubuhnya? Langsung dapat 1,9. Nah udah dapat luas permukaan tubuhnya, sekarang dosisnya. Dosis karboplatin kan diketahui 400 mg per meter persegi, berarti langsung saja kalian kalikan untuk dosis karboplatin untuk Tuan A. Langsung saja dikalikan 400 dikali 1,90 meter persegi. Karena 400 mg per meter persegi ya, maksudnya jadi 1 meter persegi itu
dosisnya 400 mg. Berarti kalau misalnya 1,90 meter persegi itu dosisnya berapa? Ya udah tinggal dikali aja, 400 dikali 1,90 meter persegi, seperti itu ya. Nah, selain kita ngitung manual pakai data tinggi dan berat badan, bisa juga auto pakai nomogram namanya. Jadi kalian tinggal tarik garis perpotongan, tinggi badannya diketahui ya, itu ya sudah, sama berat badannya itu di garis, titik perpotongannya di mana, dapat tuh 1,90 ya, sesuai ya dengan perhitungan. Jadi mau pakai nomogram, pakai perhitungan manual, hasilnya bakal sama aja untuk luas permukaan tubuh pasiennya. Terus ini nomogram dewasa beda ya dengan untuk anak. Oke, lanjut. Ini contoh soalnya. Diketahui dosis citarabin, oke, ini sekali lagi adalah obat anti kanker, 100 mg per meter persegi setiap 12 jam. Hitung dosis citarabin yang dapat diterima oleh anak dengan luas permukaan tubuh 0,9 meter persegi setiap 12 jam 1 hari dan selama 7 hari. Nah, diketahui di sini dosis citarabin untuk 1 kali pakai setiap 12 jam itu 100 mg per meter persegi. Berarti karena kita udah tahu luas permukaannya 0,9, langsung aja dikalikan ya, hasilnya 90 mg. Ini untuk 1 kali pakai. Kemudian dia nanya lagi nih, setiap 12 jam. Nah, kalau untuk setiap 12 jam udah dapat ya ini ya, 90 mg untuk 1 kali pakai. Kemudian untuk 1 hari, karena dalam 1 hari itu ada 24 jam, berarti 12 kalian kali 24 jam kalian bagi 12 jam, baru dikali dosis yang sudah kalian dapat untuk 1 kali pakai, dapat 180 mg. Oke, istilahnya langsung kalian kalikan 2 aja lah, pokoknya 90 dikali 2 gitu, 180. Kemudian dosis yang diterima selama 7 hari, ya udah langsung kali aja, 7 dikali 180, 1260 mg. Oke, kita udah bahas cara perhitungan dosis berdasarkan berat badan, umur, sama dosis lazim ya. Umur tadi belum ya. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi kita langsung masuk ke materi selanjutnya nih ya. Ada 2 jenis dosis. Dosis maksimum dan dosis lazim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dosis maksimum. Ini berkaitan dengan rumus berdasarkan umum. Diingat tadi yang pertama, perhitungan dosis berdasarkan umur, kalian pakai jenis dosis, yaitu dosis maksimum. Oke. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Di sini ada resep fenobarbital dan sakarum laktis kuantum satis, itu cukupnya ya. Fenobarbitalnya 60 mg. Miskevok detalis dosis pulveris nomor 10, signa terdedai pulveris 1. Pro untuk anak budi usia 6 tahun. Nah, di sini kalian lihat fenobarbitalnya itu 60 mg. Sakarum laktisnya secukupnya ya. Nah, yang mana sih Kak ini obat? Apakah dua-duanya itu obatnya gitu? Enggak ya Dek. Jadi sakarum laktis ini istilahnya adalah sebagai zat pengisinya aja, supaya puyermu itu, supaya kan obatnya kan terlalu kecil tuh, 60 mg ya kalau untuk 1 kali minum. Belum lagi buat pasiennya, kalau misalnya obatnya terlalu pahit, nggak ada dikasih penambah masa supaya nggak terlalu pahit gitu ya, atau pemanis. Nah, itu namanya zat tambahan ya itu. Jadi laktosa ini dia itu sebagai zat tambahannya untuk menambah massa agar mudah kalian nanti membagi serbuknya. Terus itu juga untuk mengurangi rasa yang tidak sedap dari obatnya, seperti itu ya. Nah, ini kalian kasih secukupnya. Terus itu fenobarbital 60 mg. Oke, kalian cari, berarti yang kalian cari itu dosis maksimumnya si fenobarbital. Apakah laktosa perlu dicari dosis maksimumnya? Tidak perlu, karena dia bukan obat, dia hanya zat tambahan atau biasa disebut eksipien. Oke. Nah, jadi kalian cari aja dosis maksimumnya fenobarbital ini berdasarkan farmakope. Untuk 1 kali pakai itu 300 mg, 1 hari 600 mg. Ini dapatnya di farmakope 3 ya.
Nah, kita langsung jawab aja ya. Karena umurnya kurang dari 8 tahun si Budi ini, sehingga kita menggunakan rumus yang dimana rumusnya adalah n ini dimana n ini adalah umurnya, kalian bagi n ditambah 12. Langsung nih. Jadi untuk menghitungnya itu kalian harus cari yang pertama dosis maksimum, kemudian kalian cari dosis pemakaiannya, kemudian kalian cari persen dosis maksimum. Oke, kita masuk ke dosis maksimum. Untuk 1 kali pakai ini dosis maksimumnya kan udah dikasih tahu ya, 300 mg. Ya udah, kalian masukkan aja rumusnya ini 6/6 tambah 12, yang ini rumus yang kalian kali sama 1 kali pakainya, hasilnya 100 mg. Sampai sini paham ya. Kemudian untuk 1 hari itu 6 dibagi 6 ditambah 12 dikali 600 mg, itu hasilnya 200 mg. Itu 600 mg nya kalian dapat dari acuan ya ini ya. Oke. Nah, sudah dosis maksimum kalian udah dapat nih. Dosis maksimum untuk si Budi 100 mg dan 200 mg. Kemudian kita lanjut ke dosis pemakaian. Dosis pemakaian ini adalah perhitungannya kita mengacu ke resep yang dikasih dari dokter ya. Nah, untuk 1 kali pakai itu 60 mg. Nih ya, 60 mg untuk 1 kali pakai. Perhatikan di sini ada kata dateless dosis, itu artinya diberikan sesuai takaran. Nah, kalau misalnya di resep itu baru kalian disuruh bikin berapa bungkus pulveres ini? 10 ya. 10 bungkus puyer lah istilahnya gitu ya. Nah, kalian disuruh bikin 10 bungkus puyer sama dokternya. Dan dateless dosis sesuai dosis yang diberikan. Nah, itu berarti kalau mau bikin 10 bungkus, kalian perlu fenobarbitalnya berarti 60 dikali 10 ya. 600 mg. Itu kalau di resepnya ada keterangan dateless dosis. Kalau nggak ada berarti 60 mg ini maksudnya digunakan untuk membuat 10 bungkus puyer. Jadi istilahnya kalau ada dateless dosis itu karena dikali itu fenobarbitalnya otomatis lebih banyak. Kalau nggak ada dateless dosis, karena 60 mg nya ini untuk ngebuat 10 bungkus puyer, jadi istilahnya dibagi ya, itu ya, dibagi 10 bungkus 60 ini jadi 6 mg aja ya dalam 1 bungkus puyer. Nah, itu kalau nggak ada dateless dosis. Nah, kalian kan minum obatnya 1 kali pakai kan pasti 1 bungkus ya di sini ya. Di sini 1 kali pakai 1 bungkus. Jadi untuk agar kalian tahu nih 1 kali pakai dosis pemakaian itu cara tahunya gimana ya, kalian lihat aja di sini ya. 60 mg ini untuk 1 bungkus. 1 bungkus itu maksudnya sama dengan 1 kali pakai. 1 kali pakai 60 mg. Oke. 1 bungkusnya. Kemudian untuk 1 harinya, karena kalian di sini kan terdedah ya 3 kali sehari, berarti 3 dikali dosis 1 kali pakainya. 1 kali pakainya 60 mg, kalian kali 3, hasilnya 180 mg. Oke, sudah ya ini ya. Kita lanjutkan persen dosis maksimum. Untuk apa sih kita tahu dosis maksimum ini? Kita ingin melihat apakah dosis pemakaian yang diresepkan oleh dokter ini tidak melebihi dosis maksimum, karena kalau melebihi nanti overdose. Jadi kalian wajib sebagai farmasis untuk menurunkan dosisnya seperti itu. Nah, untuk persen dosis maksimum cara perhitungannya 1 kali pakai 60 mg dibagi 100. Nih hasilnya kali 100% itu kalian dapat 60%. Nah, ini dosisnya kurang dari 100%, jadi resepnya aman dapat dibuat. Terus 1 harinya juga dihitung, ini kurang 100% juga. Hasilnya dapat dibuat. Seperti itu ya. Kalau misalnya dapat kalian hasilnya lebih dari 100, berarti kalian perlu menurunkan dosis. Nanti akan diajarkan di slide selanjutnya cara menurunkan dosis. Kemudian dosis lazim. Tadi kan kita udah bahas nih dosis maksimum. 2 jenis dosis. Kemudian yang kedua dosis lazim. Nah, dosis lazim ini dia seperti yang kakak singgung di awal tadi, sama nih pengertiannya. Di awal tadi
berdasarkan petunjuk umum. Jadi ya dosis yang lazim digunakan pada umumnya. Oke. Sifatnya tidak mengikat selagi ukuran dosisnya di antara dosis maksimum dan dosis minimum obat. Ini contoh dosis lazim ya, kalian perhatikan. Ada, kalau untuk anak-anak nih ada per kilogram dosis ya, berarti maksudnya lazimnya paracetamol itu digunakan dalam dosis ini gitu ya, rentang dosis ini. Terus untuk dewasa dalam rentang dosis ini. Jadi tidak selalu ya dosis lazim itu ada berat badannya, karena maksudnya dosis lazim itu sendiri dosis yang umum digunakan. Jadi kalau misalnya umum digunakannya dosis obatnya itu tidak berdasarkan berat badan, ya udah tetap juga namanya dosis lazim. Oke? Di sini paham ya? Nah, contoh kalian ini gimana Kak nyari dosis lazimnya? Dosis lazim itu kalian bisa mudah dapatkan di Medscape, bisa cari di Medscape atau MIMS websitenya, atau bisa juga di Martindale, atau juga seperti FI3 ya tadi ya, seperti yang Kak jelaskan di awal. Nah, ini contoh perhitungan dosis lazim. Ini Kakak ada resep lagi, PCT 150 mg, Saarbactis, Quantum Satis, Miscevak, terus dosis Pulveris, Namero 10, Signa Prorenata. Signa tandai, Prorenata jika perlu. Jadi kalian ini diminumkan ke pasien jika perlu saja, oke? Untuk wati anak-anak 5 tahun, berat badannya 15 kg. Nah, karena di sini dia ada tertera data berat badan, kalian bisa hitung dosisnya pakai dosis lazim. Nah, di sini ya dosis lazimnya PCT sudah 325 tuh, 650 mg Prorenata jika perlu ya. Ini maksudnya, ini cara bacanya ya. Q ini artinya tiap 4 sampai 6 jam. Jadi tiap 4 sampai 6 jam dosis satu kali pakai itu 325 sampai 650 untuk adults, untuk orang dewasa. Ini Kakak ngasih tahu cara bacanya aja ya. Nah, jadi kalian jangan pusing, ini apa nih Kak maksudnya 4 sampai 6 jam. Ini maksudnya satu kali pakai deh. Jadi kan kalian itu bisa memberikan sehari itu 4 kali tiap 6 jam, atau sebanyak 6 kali tiap 4 jam dalam rentang dosis ini dalam sehari ya, atau 1 gram 3 sampai 4 kali sehari. Terus jangan melebihi 4 gram sehari, jadi nggak boleh lebih dari 4 gram ya sehari ya. Jadi kalian hitung juga ini, kalian teman di sini ada tulisannya bisa tiap 4 jam dikasih, kalian langsung kalian pasang dosis ini. Diperhatikan juga jangan melebihi 4 gram sehari. Seperti itu. Ini untuk anak-anak sama cara bacanya ya. Nah, ini untuk dosis pemakaiannya, ini seperti yang Kakak jelaskan tadi, dosis pemakaian itu kalian lihatnya di resep. Karena ini digunakan jika perlu, jadi untuk satu harinya kalian gak usah hitung, cukup yang satu kali pakai aja. Satu kali pakainya kan 150 mg nih. Dapat dari mana nih? Dapat dari sini ya, 150 mg, karena ini ada data dosis, berikan sesuai takaran. Kalau misalnya nggak ada DTD nya, berarti satu kali pakainya adalah 150 dibagi jumlah puyer yang mau kamu bikin tuh 10 bungkus, berarti 15 mg aja untuk satu kali pakainya. Tapi karena di sini ada data dosis, diberikan sesuai dosisnya nih, jadi 150 mg. Paham ya pokoknya ya. Kemudian ini dosis lazimnya, kalian hitung berat badannya si wati 15 kg, kalian kali sama 10 sampai 15 mg. Ini rentangnya ya, 10 sampai 15 mg per kilogram. Jadi kalian kali, dapat nih rentangnya 150 mg sampai 220 mg. Nah, kalian bandingkan ini dosis pemakaiannya apakah sesuai dengan rentang dosis lazim. Kalau misalnya di bawah 150, berarti kan takutnya nggak berefek, kalian bisa tuh naikkan dosisnya ke 150. Karena lazimnya digunakan 150 mg sampai 225, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian ini contoh resep yang dosis maksimum. Ini ada resep ini udah diganti ya.
resep ada ephedrine HCl 0,025. Nah ini kalau misalnya nggak ada keterangannya satuannya miligram atau gram, itu udah pasti gram ya dek. Kalau misalnya nggak ada keterangannya tuh udah pasti gram, 0,025 gram itu ya. Nah kalau misalnya dalam miligram, wajib dokter menulis keterangan miligram di situ. Oke. Nah CTM nya 0,004 miligram, berarti 4 gram ya itu maksudnya, jadi 4 miligram gitu. Yang ephedrine nya 25 miligram. Terus oleum sakara anisinya itu 0,2 gram. Nah yang mana kak di sini bahan-bahan yang termasuk obat, yang mana eksipien? Nah kalian itu bisa cari ya dek di farmakope. Dia ini termasuk obat atau termasuk zat eksipien di bagian fungsi. Jadi ketika kalian cari di farmakope itu nanti oleum sakara anisi atau oleum anisinya itu kalian lihat di situ apakah dia obat, zat aktif atau zat tambahan. Nah di situ kalian tahu nanti. Jadi di sini oleum sakara anisinya ini termasuk zat tambahan ya, bukan obat. Jadi kalian nggak perlu nyari dosisnya oleum sakara anisi, nggak bakal ketemu ya. Jadi cari aja ephedrine ya sama CTM. Oke, Miscovax pulveris datalis dosis nomor 10 signa terdedai 1 pulveris poskoenam. Poskoenam artinya maksudnya setelah makan gitu ya. Untuk Renata usia 4 tahun. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut. Ini ada resep standar. Jadi ini untuk informasi tambahan buat kalian aja. Oleum sakara anisi itu dia kalian ada resep standarnya cara bikinnya. Jadi kalian harus bikin dulu ini yang namanya oleum sakara anisi ini. Nah itu kalian bisa lihat di Van Duin halaman 33. Kalian cari di situ cara buat oleum sakara anisi. Itu caranya adalah 2 gram laktosa kalian tetesi 1 tetes oleum anisi, jadilah namanya oleum sakara anisi ini ya. Itu kalian bikin dulu berdasarkan resep standar, baru kalian AD 0,2 ini maksudnya hingga 0,2 ya. Jadi maksudnya karena ada datalis dosis di sini, jadi kalian maksudnya ini dibikin satu bungkus itu beratnya 0,2 karena AD ini artinya hingga ya, bukan oleum sakara anisinya sebanyak 0,2 ya. Tapi maksudnya satu bungkus itu kalian bikinnya sampai 0, jumlahnya itu 0, jumlah total bahannya satu bungkus itu 0,2 gram seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah ini untuk arti singkatan latinnya pasti adik-adiknya ini udah belajar juga ya, udah disuruh ngapalin juga kan pastinya. Recipe ambillah kuantum statis secukupnya, Miscovax campur dan buatlah, pulveris serbuk terbagi atau puyer ya, nomero sejumlah, signa tandai terdedai 3 kali sehari, poskoenam setelah makan. Nah ini cara ngitungnya sama kayak yang kakak jelaskan di awal tadi. Nah, untuk dosis maksimum karena di sini terteranya usia ya di resepnya, jadi kalian pakai dosis maksimum. Kalian cari di FI3 ephedrine itu dosis maksimumnya untuk 1 kali pakai berapa, untuk sehari berapa. Terus kalian cari juga CTM itu untuk 1 kalinya berapa, seharinya berapa. Kebetulan di FI3 ternyata adanya sehari aja 40 mg. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Kalian pasti udah paham ya, udah sama Kak jelaskan di awal tadi. Lihat di sini pakai rumus yang karena si Renata usianya 4 tahun. Kalian kalikan aja untuk 1 kali pakainya, langsung masuk 4/16 dikali 50 mg dapat 12,5 mg. Untuk 1 harinya berapa ini? 150 dimasukkan ke sini dapat 37,5 mg. Ini dosis maksimum untuk Renata usia 4 tahun ya. Nah, untuk dosis pemakaiannya, nah kalian lihat di sini, kalian hitung berdasarkan resep. 1 kali pakai di situ 25 mg ya, karena datalis dosis. Kecuali di sini nggak ada datalis dosis, baru 25 mg itu kalian bagi 10, itu dosis 1 kali pakainya, berarti 2,5 mg ya, kecil sekali ya. Ini 25 mg ya 1 kali pakainya.
Untuk satu harinya itu 3 dikali 25. Kenapa 3 Kak Rohani? Karena di resepnya terdedah 3 kali sehari, oke? Dapat 75 mg. Kemudian persen dosis maksimumnya. Ini untuk mengetahui apakah resep yang dokter buat ini apakah overdose atau tidak. Kita mau cari tahu nih ya. Nah, 25 mg dibagi 12,5 dikali 100%, hasilnya 200% ya. Ternyata OD. Jadi kalian wajib menurunkan dosisnya. Cara menurunkan dosis gimana Kak? Langsung. Ada 2 cara, bisa kalian pakai perbandingan biasa atau bisa juga langsung dosis maksimum dikali 80%. Nih ya, 80% dikali dosis maksimumnya. Atau bisa juga kalian pakai perbandingan di sini. Nah, untuk kalau Kakak sih lebih suka pakai yang ini karena lebih enak aja tuh ngingetnya. Dosis maksimum dikali 80% gitu ya. Di sini 80% kalian langsung kali sama dosis maksimumnya 12,5, hasilnya 10 mg. Jadi yang kalian pakai, yang kalian buat itu 10 mg ya, bukan 25 mg karena ini overdose ya tadi ya. Jadi kalian pakai 10 mg. Kalau pakai cara perbandingan gimana Kak Rohani nih? Langsung ya, 80% dibagi overdose-nya berapa, 200% baru dikali dosis pakainya. Dosis pakai yang overdose tadi 25 mg. Itu hasilnya sama 10 mg juga. Begitu juga untuk satu harinya. Caranya sama. Lanjut untuk CTM satu hari 4 per 16 dikali 40 mg ya. Ini hasilnya 10 mg. Nah, itu dosis maksimumnya. Terus gimana dosis pemakaiannya? Berdasarkan resep itu 4 pakai 4 mg. Untuk satu harinya karena 3 kali sehari dikali 4 hasilnya 12 mg. Terus persen dosis maksimumnya, kalian pengen tahu apakah dosis pemakaiannya overdose atau tidak. Ternyata hasilnya OD, jadi kalian harus menurunkan. Caranya tinggal 80% dikali dosis maksimum. Dosis maksimumnya 10 mg untuk satu hari ya, ini ya 8 mg. Berarti kalau misalnya satu kali pakainya atau satu bungkusnya itu isinya berapa CTM. Nah ini tinggal 8 dibagi 3 ya, 2,67 mg. Oke, untuk lanjut untuk menimbang bahannya. Ketika kalian untuk meracik obatnya itu berapa sih bahan yang harus kalian bahan yang kalian perlukan gitu. Jadi urutannya nggak nimbang bahan dulu ya, serta-merta ngelihat resep langsung nimbang bahan, nggak boleh. Kalian harus sesuaikan dulu, terus di cross check dulu dengan caranya menghitung dosisnya. Jadi penimbangan itu harus sesuai dosis penimbangan bahannya. Jadi ephedrine HCl ini 10 mg untuk satu kali pakainya ya. Untuk satu bungkusnya kan 10 mg. Gimana sih ephedrine? Nih yang kita pakai tadi ya ini. Nah, ini karena kita mau bikin 10 puyer, 10 bungkus puyer, jadinya dikali 10 nih, 100 mg. Kemudian untuk CTM-nya, nih CTM-nya sama juga, tadi kita pakai yang diturunkan, hasil diturunkan dosisnya 2,67 mg dikali 10, 26,7 mg. Pengenceran. Mungkin untuk adik-adik yang D3 karena sudah praktikum pasti ada disinggung masalah pengenceran. Jadi ketika kalian nge-lab itu kalau bahan obatnya nih, dilihat di disclaimer-nya nih, kalau misalnya berat bahan obatnya itu kurang dari 50 mg, kalian harus paksa dia jadi 50 mg karena nggak bisa ditimbang 26,7 mg itu ya, tidak boleh ditimbang. Nah, jadi caranya adalah dengan pengenceran obat dalam laktosa, diserbuk ya laktosa itu. Istilahnya pengenceran kan biasanya kalian tahunya di kayak larutan di pengenceran HCl gitu. Oh, ternyata zat padat bisa diencerin ya Kak? Iya bisa. Pakai laktosa ini ya kalau di obat ya. Jadi cara ngitung pengencerannya gimana? 26,7 mg ini CTM-nya ya kalian paksa jadi 50 mg ya, karena kita kan mau nimbang nih, nggak boleh nih ini. Terus secukupnya ini karena kita itu jadi totalnya itu yang kalian siapkan itu harus 500 mg antara campuran CTM sama SL-nya, ini totalnya harus 500 mg. Jadi karena ini 50 mg otomatis untuk laktosanya 500 dikurang 50 400 mg. Oke, sudah kalian campur CTM, kalian gerus CTM baru masuk sama laktosanya, digerus sampai homogen. Nah,
untuk menggerusnya agar homogen, tercampur rata, kan harus rata ya, itu kalian bisa minta pakai bantuan zat pewarna. Zat pewarna ya, itu karmin biasanya di lab Karset itu warna merah. Itu kalian pakai sedikit aja, secukupnya, karena itu bakal merah banget. Jadi kalian pakai secukupnya aja. Itu untuk membantu kalian melihat, karena kan es laktosa kan warna putih, CTM warna putih. Kalian gimana cara kalian tahu bahwa kalian menggerusnya itu sudah rata gitu ya, udah homogen. Oleh karena itu kalian perlu bantuan zat warna atau karmin ini. Jadi kalian lihat di situ nanti warnanya yang tadinya karminnya masih belum homogen, tersebarnya itu warna merah tua ya. Ketika di kalian gerus bersama laktosa dan CTM, itu hasilnya warna pink muda gitu ya, jadinya homogen istilahnya gitu. Kenapa harus homogen? Karena kita membahas dosis di sini ya. Dosis nanti kalau misalnya CTM-nya kalian encerin itu tidak tersebar merata dengan si laktosanya, dosisnya tidak tersebar merata gitu, nanti terbagi pas kalian ngebagi ke kertas perkamennya, itu nanti ada yang dosisnya kelebihan karena salah kalian tidak menggerusnya secara homogen seperti itu ya. Nah nih 26,7. Nah karena kita kan gak mungkin nih make langsung 500 mg, karena kan sementara kita cuma perlu perbandingan 26,7 bukan 50 mg. Oleh karena itu kalian hitung 26,7 dibagi 50 dikali 500 mg, totalnya dapat 267 mg. Ini yang kalian ambil dan gunakan untuk penimbangan bahan ya. Ini yang kalian gunakan. Loh kak, berarti kan masih ada sisanya tuh 500 mg. Karena kita pakai 267 aja, itu dikemanain kak? Nah kalau di lab Karset kalian bungkus itu ya, sisa pengencerannya 500 kurang 267, sisa pengencerannya kalian bungkus terus diserahkan ke kakak aspraknya sebagai bukti pengenceran. Sebagai bukti saja kalian itu melakukan pengenceran. Jadi nanti pas praktikum jangan sampai kalian lupa ya, ngebungkus pengencerannya, nanti ditagih gitu ya sama kakaknya. Oke lanjut. Ini untuk Eleusakarani sih tadi, karena kita mau bikin satu bungkus itu 2 berapa tadi? 2 gram ya. Jadi 2000 mg. Kalian convert 2000 mg dikurang sama totalnya. Kita kan mau cari tahu jumlahnya Eleusakarani-nya berapa sih yang diperlukan gitu ya. Jadi 2000 mg dikurang sama obatnya si Efedrin sama CTM, itu hasilnya 1,6 gram. Nah ini untuk contoh resep yang kedua, ini untuk dosis lazim. Nah ini contoh perhitungan, contoh resepnya ya. Ambillah paracetamol 150 mg, ambroxol 6 mg, CTM 1 mg, campur dan buatlah pulveres dosis sesuai takaran sejumlah 5, tandai 3 kali sehari, satu bungkus pulveres, terus puyernya itu diminumnya setelah makan, terus 6. Untuk Bambang berat badannya 25 kg. Nah ini untuk dosis lazimnya, kalian karena di situ ini kan zat aktif semua ya, paracetamol ini zat aktif, ambroxol zat aktif, CTM zat aktif, jadi kalian perlu cari semua dosis lazimnya mereka. Kenapa kita pakai dosis lazim di sini? Karena nih berat badan, oke? Kalau umur baru kalian pakai dosis maksimum, karena di sini berat badan, jadi kalian pakai dosis lazim. Kalian cari berdasarkan acuan yang kasih tahu tadi, kalian cari PCT biasanya di Martindale, di Medscape bisa, atau di MIMS bisa, Farmakope 3 bisa, di situ ada ya. Kalian lihat di situ, baru deh bisa kalian pakai. Q ini artinya tiap ya, jadi maksudnya 0,1 mg dikat per kilogram tiap 6-8 jam. Oke. Nah, untuk menghitung perhitungan dosisnya, yang pertama untuk PCT seperti biasa yang kita perlukan adalah dosis pemakaian dan dosis lazimnya. Nah, untuk dosis pemakaiannya ini berdasarkan resep. Satu kali pakainya dia dilihat itu ada DTD-nya ada, berarti satu kali pakainya 150 mg. 150 mg untuk satu harinya, karena 3 kali sehari langsung dikali 3 saja. Lanjut untuk dosis lazimnya, berat badan si Bambang 25. Bambang ya namanya ya? Iya Bambang, 25 kg, baru kalian kali sama berat badannya 15 mg per kilogram, itu 375 mg ya. Nah untuk satu hari
untuk satu harinya itu 25 kg dikali 60 mg per kilogram sama dengan 1500 mg nih ya untuk satu harinya. Maksimal sehari 60 mg per kilogram berat badan. Nah kalian lihat, kalian bandingkan apakah dosisnya udah masuk rentang dosis lazim nih 150 mg, sementara dosis lazimnya yang dipakai itu 375 untuk berat badan 25 kg. Nah oleh karena itu, karena ini masih kurang, takutnya tidak memberikan efek terapi, kalian perlu naikkan dosisnya sesuai dosis lazim. Jadi yang kalian gunakan nanti bukan 150 tapi 375 mg. Oke? Untuk satu harinya berarti 375 kalian kalikan langsung dengan sehari pakainya 3 kali kan, dapatnya 1125. Oke, udah ya, lanjut. Oke, udah selesai, baru langsung ambroxol lagi. Ambroxol sama persis cara perhitungannya. Oke. Begitu juga CTM. Kalian bandingkan nih satu kali pakai sama satu kali pakainya kan 1 mg nih, terus lazimnya tuh dipakai 2,5 mg, jadi kalian naikkan ya. Lanjut. Nah untuk ini penimbangan bahannya, jadi untuk penimbangan bahannya kalian karena yang digunakan untuk satu bungkus atau satu kali pakainya itu 375 mg. Nah terus itu di resepnya dimintanya 5 bungkus buyar ya, berarti kalian kalilah 5 dengan satu kali pakai atau satu bungkusnya, hasilnya 1875 mg. Nah terus ini kenapa kak dibagi 500 mg? Jadi nanti di lab itu tersedia tabletnya itu bukan dalam bentuk serbuk, jadi kalian tidak bisa langsung menimbang gitu ya, serbuk paracetamol sebanyak 1875 mg, tapi kalian makainya nanti tablet, disediakannya tablet adanya ya. Jadi kalian cara taunya kak satu tablet jumlahnya 500, satu cara mengetahui satu tablet PCT itu 500 mg taunya dari mana ya kak? Kalian bisa lihat di ISO, ya. ISO itu informasi obat yang sudah beredar di Indonesia, kalian bisa ngeliat di situ. Paracetamol diketahui satu tablet itu isinya 500 mg. Nah, jadi langsung kalian bagi saja 1875 mg nya dibagi 500 mg dapat 3,75 tablet. Jadi tablet yang kalian akan ambil nanti itu 3,75. Oke. Untuk ambroxolnya 12 mg dikali 5 sama dengan 60 mg per 30 mg sama dengan 2 tablet. Ini juga dapat kalian informasi mengenai satu tablet ambroxol isinya 30 mg itu juga di ISO, gitu juga untuk CTM. Oke. Nah itu kan bentuknya koma-koma ya, ini ya bukan bentuk pecahan bulat. Jadi untuk di cara kerja kan nanti kan kalian bikin jurnal itu kan nanti ada cara kerjanya juga, itu kalian hitung pengencerannya ini ya, kalian bikin pengencerannya. Karena kakak bahasannya dosis, nanti kalian bisa minta Kak Fevi atau Kak Fitri untuk ngejelasin cara pengenceran obat, lebih ke teknisnya ya, teknis kalian meracik obatnya nanti mungkin akan dibahas selanjutnya oleh Kak Fevi atau Kak Fitri. Oke, lanjut. Nah ini contohnya ISO nih, jadi contohnya di sini ISO nih ya, paracetamol 500 mg per tablet nih, jadi kita tahu nih ini informasi ISO nih, ini namanya buku ISO, ini namanya Fornas, Formularium Nasional di sini. Jadi itu isinya adalah obat-obat yang resepnya itu atau bahan-bahannya udah ditentukan gitu ya. OBH nih ya, ini kalian ada Glizisus, ada ammonium gitu ya. Terus ini Vanduin nih, ini cara buat Taleo Saccharanici ini tadi ya, di sini. Ini lengkap banget deh Vanduin. Pokoknya segala macam teknis meracik obat, teknik pencampuran, terus itu cara melarutkan. Cara melarutkan nanti kan kalian pasti ada yang obat zat aktifnya itu perlu dilarutkan dulu tuh pas bikin sirup. Nah itu kalian tekniknya itu ada di Vanduin, kalian bisa baca pokoknya Vanduinnya ya. Oke, sudah selesai. Nah, selain buku fisik, buku yang digunakan untuk Pharmaset itu yang umumnya kakak gunakan. Wah, ini baterainya udah ya. Ntar kakak cas dulu ya.
Oke, lanjut. Nah, jadi selain buku fisik, e-book yang biasa digunakan juga ada ya. Ini e-booknya yang kakak bilang tadi, Martindale. Yang mana sih kak? Ini nih Martindale. Ini ya Martindale ya, kalian mau nyari dosis lazim bisa nih di sini ya. Sama pemerian juga ada kok di sini. Ini lengkap deh ini. Isinya nih segala macam komplit informasi tentang obat di sini di Martindale. Makanya kalau di perpus farmasi dia yang tebel banget pokoknya. Ini kalian bisa cari ini dosis yang kilogram ya. Kita cari contoh ya. Nah ini untuk obat apa ini di atas ini untuk obat netilmisin sulfat nih. Kalian bisa lihat di sini dosis lazimnya dikasih tahu nih 4-6 mg per kilogram sehari untuk satu kali pakai. Single dose itu satu kali pakai ya. Ini kalian bisa ngeliat acuannya di sini Martindale. Terus lagi ada juga yang buku yang kakak pakai itu namanya Fast Track. Ini semacam Vanduinnya internasional gitu ya. Vanduin itu aslinya buku internasional juga deh. Ini diterjemahkan dari Belanda kalau nggak salah ya, Vanduin itu. Ini untuk Fast Track. Ini teknik compounding and dispensing ya. Compounding itu artinya meracik, segala macam teknis meracik, compounding. Terus dispensing itu kita nyerahin ke ke pasien ya. Jadi segala macam teknisnya di sini ada di sini. Itu kan ada teknik pencampuran serbuk, itu ada yang teknik doubling up. Nah, itu kalian bisa cari tuh di sini di Fast Track. Doubling up. Teknik pencampuran serbuk doubling up itu bisa kalian cari di sini. Nih. Pertama, serbuk A dari yang kecil dulu, ditekanin mortal, baru digerus dan sebagainya. Ya. Nih. Terus itu ada lagi buku yang ini juga yang kayak Fast Track tentang compounding dispensing juga. Ini punyanya Marriott. Ini kakak dapat dari Pak Mirhan. Pak Mirhan rekomenkan buku ini dan buku-buku lainnya beliau yang mengajarkan ini. Kalian bisa lihat di sini juga ya. Ini lengkap di sini ada suspensi, emulsi, karena nanti kan bikin sediaan cair ya juga ya. Ada krim, semi solid, terus itu serbuk juga mana, powder and capsule. Nah, ini untuk serbuk di sini ya, tekniknya kalian bisa baca. Kurang lebih aja bukunya. Terus suppositoria tuh nanti kalian ada perlu nilai tukar namanya ya, bikin suppositoria. Kalian bisa ngeliat di sini informasinya, nilai tukarnya berapa, pokoknya kalian bisa ngeliatnya di sini. Terus itu ini juga ada buku namanya HOPE, biasanya nyebutnya HOPE, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Excipient tadi apa? Zat tambahan. Jadi zat-zat selain zat aktif. Jadi ini isinya semuanya adalah zat tambahan yang dicampurkan deh. Kalian bisa ngeliat pemeriannya itu di sini. Contohnya ya. Contohnya yang laktosa tadi tuh. Ini laktosa nih, Ini laktosa jenisnya banyak ya. Ini laktosa, contohnya laktosa kak. Ini laktosa kalian bisa ngeliat di sini. Di Farmakope 3 juga ada laktosa. Cuma di sini kan karena ini bukunya lebih spesifik ya, ini ke excipient. Jadi di sini bakal lengkap banget informasinya. Untuk pemeriannya kalian bisa nih laktosa. Dia warnanya, partikelnya kristal serbuk ya. Pemeriannya kalian bisa ngeliat di situ. Kegunaannya dalam bidang farmasi apa sih laktosa ini, lengkap banget ini deh informasi di HOPE ini. Nih ya, di sini bukan zat aktif ya, di sini ini excipient, isinya berbagai excipient. Seperti itu. Terus ini juga kalian bisa download bukunya Farmasetikanya Kemenkes ya, ini bisa lihat. Oke, mungkin itu saja ya. Tuh, jika ada pertanyaan jangan malu-malu bertanya, bisa chat kakak kalau misalnya malu nanya di grup mentor.